Kalau secara umum Ya. Partai Golkar menilai kepemimpinan Ibu Bupati sekarang ini sudah baik. Oh nggih. Pikirku judeg ngatiku bingung waro langitku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Haji Sun pada saat ini. Hari ini saya kedatangan tamu yang terhormat. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, Bapak Yoga Hardaya, Sarjana Hukum MH. Selamat datang Pak Yoga. Selamat datang. Yang satunya ada Pak Basuki Effendi. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Golkar. Selamat malam Pak. Selamat Pak Basuki. Wah Pak Effendi, selamat malam, sehat walafiat Pak Yoga. Alhamdulillah siap. Ini obrolan bersama Haji Sun pada malam hari ini. Obrolan yang happy Pak Yoga. Ya. Gimana konstelasi politik di Klaten Pak Yoga? Pak Yoga mau ngangkat bupati apa mengangkat apa ini? Kalau saya di Klaten ini mau mencari Pemimpin ya. Pemimpin masyarakat Klaten. Yeah. Jadi bukan cari penguasa. Pemimpin masyarakat Klaten, harapan saya bisa mengerti kebutuhan masyarakat Klaten, bisa memperbaiki ekonomi masyarakat Klaten, bisa membangun lebih baik dari yang sekarang. Meskipun sekarang ini sudah baik, harus ditingkatkan. Harus lebih baik. Berarti ada bedanya dong Pak, pemimpin sama penguasa itu beda Pak Yoga, menurut Pak Yoga ya? Menurut saya berbeda. Berbeda ya. Ya, jadi kalau penguasa itu hanya misinya itu berkuasa. Tapi kalau pemimpin itu bisa merakyat, bisa mengayomi, bisa melindungi ya. Jadi bisa memikirkan semua kepentingan dan tahu yang diinginkan oleh masyarakat. Oh iya, sip lah Pak Yoga. Sip itu. Loh, kemarin katanya kan Golkar sudah bareng dengan orang lain Pak Yoga. Tadinya kan sudah bareng dengan calon lain gitu, katanya udah jelas sama Pak siapa Pak Yoga? Dinamika politik memang begitu. Oh gitu ya, selalu berubah ya. Ya, jadi kita kan sebagai pimpinan harus mengakomodir, harus mendengar suara dari struktur kami. Oh gitu ya, dari seluruh struktural, dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa ya Pak ya. Nah, terus arahnya apa Pak ini? Apakah itu perpisahan yang menyaga Golkar atau malah calon lain yang memang tidak mau sama Golkar? Kami banyak pertimbangan. Jadi surat penetapan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar itu sifatnya juga masih sementara. Oh sementara, jadi bukan belum penuh. Rekomendasi itu bukan penuh ya. Belum. Berarti mungkin pada salah tafsir juga kan dikira sudah penuh itu Pak, tapi belum. Sementara itu Pak ya. Surat penetapan dan penugasan, surat penetapan sementara dan penugasan, yang mana di kalimat alinea terakhir itu ada kalimat yang menyebutkan bahwa surat penetapan dan penugasan itu dapat ditinjau ulang atau dibatalkan. Berarti DPP itu belum memastikan selama ini. Belum masih ada terbuka untuk Golkar untuk bergabung sama calon siapapun kira-kira gitu ya Pak juga ya. Masih. Bukan kok terus sudah baku ya. Belum. Ya karena berita yang beredar di surat kabar dan juga di berita-berita online itu kan sekarang Golkar ini sudah gitu. Sudah paten dan sudah pasti kan gitu. Nah, gimana ini Pak Basuki terkait dengan Pak ketuanya Pak Fendi ini terkait dengan keputusan-keputusan yang ada ini, gimana perkembangannya Pak Fendi? Ya perkembangannya memang secara politis dan secara struktur di Golkar Kabupaten Klaten ya sebenarnya ya masih perlu dinamika ya Pak ya? Masih perlu dinamika dan kenyataannya memang seperti itu. Secara struktur memang juga sudah paham bahwasannya itu memang
keputusannya sementara. Baru sementara. Oh, sampai struktur bawah tahu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ketua ya. Nah, terus apa yang diminta oleh teman-teman struktur saat ini, Pak? Apa yang berkembang mereka dengan kondisi yang saat ini? Ya, dengan kondisi saat ini kita kan melakukan pemetaan dan juga melakukan survei di internal kita. Oh ya, okay. Jadi semua struktur saya perintahkan untuk mendengarkan, melihat, mendengarkan di lingkungannya masing-masing. Di antara figur yang mencalonkan ini, ya di Klaten ini ya, yang paling pas untuk menjadi pemimpin Klaten itu siapa? Oh, okay. Itu nanti akan kita rumuskan dan akan kita usulkan ke DPP melalui DPD 1. Oh, jadi Pak sebenarnya terbuka ya Pak kepada struktural itu terbuka ya DPD Partai Golkar di Klaten ini terbuka masukan dari struktural ya. Apakah itu struktural di desa ataupun di tingkat kecamatan. Bukan kok Pak Ketua Pak Yoga ini harus ini tidak bisa. Tidak bisa. Zamannya sudah berbeda. Oh gitu. Harus dilakukan nanti dilakukan pleno atau dilakukan rapat terbuka Pak kayak gitu. Rapat terbuka dalam arti bersama seluruh strukturalnya Pak. Nanti pleno diperluas. Pleno diperluas gitu ya Pak. Jadi pleno diperluas tidak hanya pengurus tingkat kabupaten, tapi keseluruhan. Sampai bawah ya, sampai kecamatan gitu. Tidak hanya cukup Pak Yoga dan juga sekretaris atau bendahara gitu tidak cukup ya. Karena saya menyadari keputusan saya sendiri itu tidak bisa nanti untuk mengusung bakal calon menjadi calon itu saya sendiri tidak bisa memenangkan. Jadi perlu adanya keterbukaan dan kekompakan. Jadi memang dari Golkar Kabupaten Klaten sudah menggalang komunikasi dengan pihak manapun untuk nanti harus bisa memenangkan pasangan calon yang kita usulkan. Jadi jelas ya, karena ini beredar Pak beredar di mana mungkin tadi di medsos hari ini kan ramai seakan-akan bahwa oh Golkar ditendang calon itu, dibutuhkan calon itu kan beritanya kan begitu seakan-akan bahwa bukan Golkar yang tidak membutuhkan, tapi Golkar dianggap tidak dibutuhkan kan gitu di salah satu calon. Ini saya tidak menyinggung calon siapapun, tapi itu adalah berita-berita di medsos. Gimana itu Pak Yoga? Kan harus tegas juga terkait dengan menenangkan apa yang beredar yang ada, berita yang ada. Kalau dengan Partai Demokrat, Partai Golkar Kabupaten Klaten itu sudah melakukan koalisi secara formal ya. Jadi tertulis ya. Ada dokumennya. Di situ tidak menyebutkan bakal calon yang akan diusung. Belum ya waktu itu ya. Waktu itu memang tidak menyebutkan siapa calonnya. Jadi hanya koalisi partai. Kemudian kita mendapat surat penetapan sementara penugasan yang waktu itu jatuh kepada Pak One dan Bu Endang. Tapi ternyata surat penetapan sementara dan penugasan itu oleh salah satu pasangan yang diberikan surat penetapan itu tidak bisa diamankan. Oh, nggak bisa. Sehingga di dalam hal ini partai akan meninjau ulang terkait dengan kesepakatan partai-partai bersama tadi. Iya. Jadi itu bukan berarti Golkar ditendang. Ya, bukan ya. Karena di dalam koalisi itu tidak disebutkan calonnya. Oh iya. Dan untuk kemarin ada deklarasi Pak Ono dengan Pak Fajri itu tanpa sepengetahuan partai Golkar. Oh gitu. Kami tidak pernah diajak komunikasi. Ada komitmen lagi di situ ya, tidak ada komitmen untuk dalam rangka pelaksanaan ini. Tidak ada. Berarti padahal masih di dalam ada komitmen antar partai ya Pak ya. Padahal, tapi ini Golkar benar nggak tahu ya ini ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu sama sekali. Sama sekali. Bukan berarti diundang terus nggak datang nggak mau, bukan ini ya. Oh berarti ini karena memang sudah perlu, makanya beritanya kan mereka yang itu tidak perlu salah satu calon itu kepada Golkar kan gitu beritanya kan gitu.
Dan Golkar juga tidak perlu mereka. Oh gitu. Oh iya, Iya. sudah. Oke. Tidak perlu mereka. Golkar punya 7 kursi, Ya. itu masih mampu. Betul, punya kekuatan Jadi, penuh. Partai besar untuk salah satu untuk menelurkan partai besar. pasangan calon masih dimungkinkan. masih dimungkinkan ya Pak Yoga ya. Oke. Nah ini luar biasa. Gimana nanti teman-teman di fraksi Golkar kira-kira Pak Pendi itu Ya memang dengan berita-berita yang beredar sekarang ini di teman-teman fraksi mungkin? ya di teman-teman fraksi juga seperti pendapat Pak Ketua Pak. Iya, betul. Jadi ya sebaiknya ya kalau memang Pak Ketua ini benar-benar juga mampu karena punya 7 kursi ya. Ya. Bisa dimungkinkan. Kenapa tidak kan ya, gitu kita toh? mengusung sendiri. Nah, kan kenapa gitu. tidak? Karena Jadi semua karena- serba mungkin kan? Kebetulan Kebetulan. kita dengan Iya. partai yang Lain. 4 kursi Ya. ya sudah cukup. Iya. Kan Dan waktu juga ya, masih cukup kok Pak ya. cukup. Ini masih bisa Ya. berkembang. Waktu juga masih panjang sebenarnya Ya. untuk apa? Untuk kita di politik ini ranah politik pasti masih panjang. Berarti sebenarnya pada dasarnya Golkar nggak masalah ini ya Pak ya. Nggak Tidak ada Nggak masalah dan masyarakat pun juga struktural pun juga tenang ya Pak ya. Tenang. Ini kebetulan juga di fraksi juga tenang semua, tetap tegak lurus pada Pak Ketua sehingga perjalanannya juga masih panjang juga. Apa ada mungkin itu Pak? Ada kemungkinan nanti kalau membentuk koalisi sendiri nanti ada yang mungkin pengen maju, mungkin Pak Yoga pengen maju mungkin kira-kira. Kalau saya secara pribadi Tidak ada keinginan untuk saat ini ya Pak Yoga ya. Oke. Semoga sukses Pak Yoga. Jadi semangat Pak Yoga. oh ya, Jadi- kalau Golkar semua kompak, Ya, solid solid ya Pak ya. dan siap untuk memenangkan pasangan calon yang akan diusung. Oh, oke. Inilah obrolan saya ini bersama Pak Yoga. Jadi bahwa Golkar di Klaten ada 2 kemungkinan ya Pak Yoga ya. Kemungkinan pertama akan berkoalisi dengan calon dalam rangka pemilihan pemimpin siapapun nantinya yang diajak bareng ya Pak ya. Ada kemungkinan 2 untuk berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung sendiri ya Pak Yoga ya. Kemungkinan itu masih terbuka Pak Yoga ya. Masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka ya. Jadi di Klaten ini kami menganggap semua partai itu sahabat kita. Iya, ini masih cair berarti Pak ya. Jadi masih cair, kita tidak ada permusuhan, termasuk dengan PDIP Iya, iya. itu sahabat kita. Ya, iya. Wah, Kalau secara umum ya. Partai Golkar menilai kepemimpinan Ibu Bupati sekarang ini Iya. sudah baik, Oh, iya. Iya. tapi masih ada yang perlu diperbaiki, Ditingkatkan lagi. Nah, ini kan luar biasa Pak Yoga, berarti happy. Teman-teman Golkar ini sebenarnya kondisi sekarang ini kondisi happy, tidak ada masalah dengan apakah itu masih bareng atau tidak. Sebenarnya kan bukan hal yang masalah berarti kan, bukan satu hal yang perlu menjadikan sulit Golkar sebenarnya kan. Ini kan Golkar pada saat ini malah lebih terbuka sebenarnya untuk melakukan strategi keputusan politik yang mungkin sebentar lagi kira-kira datang Pak Yoga. Nah, apa pesan-pesan Pak Yoga ini untuk teman-teman strukturalnya Partai Golkar saat ini? Pesan saya untuk teman-teman struktur jajaran Partai Golkar Iya. di Kabupaten Klaten agar selalu siap siaga, menunggu instruksi, Ya, jangan bertindak sendiri, ya. harus sesuai komando daripada partai. Oke. Oke, semoga sukses selalu Partai Golkar Pak Yoga di bawah kepemimpinan Pak Yoga Hardaya, sukses untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kabupaten kita, Kabupaten Klaten lebih maju, lebih sukses, lebih sejahtera, dan semoga kondisi saat ini yang terkena dampak corona ini segera usai Pak Yoga. Ya. Terima kasih Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng cantik-cantik. Inilah sedikit obrolan saya bersama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten dan juga Pak Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten. Semoga nantinya Partai Golkar bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk kabupaten ini dan beliau bisa menentukan yang terbaik juga, strategi yang terbaik. Tiada lain tujuannya untuk seluruh masyarakat Klaten ya Pak Yoga ya, Ya. Pak Fendi ya, Ya. demi kemajuan kesejahteraan seluruh masyarakat Klaten. Nah, tidak ada yang tidak mungkin. Di politik ini semua sebab mungkin dan semoga masih terbuka. Sekian dan terima kasih obrolan saya. Sampai berjumpa kembali di channel Haji Sun berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.